Halo, nama saya Lukito. Saya dari Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan menyampaikan tentang TIK untuk mitigasi bencana. Kita tahu di dalam setiap bencana biasanya terjadi korban, baik itu korban jiwa maupun harta benda. Banyak sekali kerugian yang kita alami karena terjadi bencana tersebut. Nah, tentu saja kita harus berusaha keras untuk bagaimana kita bisa meminimalkan kerugian yang terjadi karena bencana itu. Inilah yang akan kita bicarakan di dalam sesi kita kali ini. Tujuan dari sesi ini, yang pertama, kita akan mencoba memahami konsep tentang mitigasi bencana. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi kebutuhan informasi apa saja untuk bisa melakukan mitigasi bencana. Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana peran TIK di dalam mendukung mitigasi bencana. Baik, kita akan mulai. Untuk yang pertama, kita akan berbicara tentang mitigasi bencana. Apakah mitigasi bencana itu? Secara singkat dapat dijelaskan bahwa mitigasi bencana adalah usaha untuk mengurangi atau meminimalkan korban, baik itu meninggal ataupun luka, harta benda, dan berbagai macam dampak negatif akibat terjadi bencana. Sebenarnya banyak definisi yang terkait dengan mitigasi bencana, tapi pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan konsep tentang mitigasi bencana dengan cara yang mudah, yaitu melalui 4 W. What, who, when, dan why. What? Apa itu mitigasi bencana? Secara ringkas, kita bisa sampaikan bahwa mitigasi bencana itu terkait dengan strategi dan terkait dengan tindakan atau aksi yang akan kita lakukan sehubungan dengan suatu bencana tertentu. Who? Siapa yang terlibat di dalam mitigasi bencana? Ada beberapa pihak. Yang pertama tentu saja adalah pemerintah, karena pemerintahlah yang berkewajiban untuk membuat keputusan-keputusan, melakukan pengaturan-pengaturan, untuk meminimalkan dampak negatif dari bencana tadi. Tapi pemerintah tidak bekerja sendiri. Pemerintah juga dibantu oleh banyak organisasi dan juga komunitas masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, when, kapan? Karena kita ingin untuk meminimalkan dampak negatif, meminimalkan korban jiwa, maka tentu saja mitigasi bencana itu harus dilakukan sebelum bencana itu benar-benar terjadi, sehingga kita melakukan pencegahan. Dan yang terakhir, why? Mengapa? Seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari mitigasi bencana itu adalah untuk mengurangi, untuk meminimalkan korban dan berbagai macam dampak negatif. Itulah alasan kita untuk melakukan mitigasi bencana. Pada tayangan berikut ini, kita akan melihat sebetulnya mitigasi bencana itu bisa kita bagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah mitigasi yang bersifat struktural. Apa itu mitigasi struktural? Mitigasi struktural itu adalah mitigasi yang bersifat fisik. Mitigasi yang terkait langsung dengan kemunculan bencana yang dihadapi. Jadi contohnya misalkan
Kalau kita ingin menanggulangi efek negatif dari banjir, maka kita bisa membangun tanggul-tanggul penahan di tepi sungai. Kalau kita ingin meminimalkan dampak kerusakan dari gempa bumi, maka kita bisa memperkuat struktur-struktur bangunan di tempat kita. Nah, itu adalah beberapa contoh mitigasi yang bersifat struktural. Yang kedua, ada juga mitigasi yang sifatnya non-struktural. Mitigasi non-struktural ini tidak terkait langsung dengan kejadian dari bencana itu sendiri, tetapi dia punya pengaruh yang sangat penting terhadap usaha kita untuk meminimalkan dampak negatif tadi. Jadi, contohnya, kalau kita ingin meminimalkan korban tsunami atau korban bencana lahar dingin atau gempa bumi misalkan, maka keberadaan dari peta lokasi terdampak yang itu menjelaskan tentang daerah-daerah mana saja yang berpotensi terkena bencana-bencana tadi, itu menjadi sangat penting. Nah, itu adalah contoh mitigasi yang bersifat non-struktural. Nah, tentu saja untuk bisa melakukan mitigasi dengan baik, kita memerlukan informasi. Ada banyak sekali informasi yang kita perlukan untuk bisa melakukan mitigasi bencana dengan baik. Di dalam tayangan ini, saya menyampaikan beberapa contoh kebutuhan informasi di dalam mitigasi bencana. Apa yang menarik dari contoh-contoh informasi tersebut? Kalau kita perhatikan, informasi-informasi yang kita perlukan untuk melakukan mitigasi tadi, itu biasanya diperoleh dari sumber-sumber informasi yang berbeda. Nah, sekarang persoalannya menjadi bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang kita perlukan tadi dari sumber-sumber yang berbeda. Tentu saja, di sini masalah koordinasi, masalah sinergi, dan juga komunikasi antar lembaga, antar instansi menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan. Tujuannya satu, untuk bisa menghasilkan berbagai macam informasi yang kita perlukan untuk melakukan mitigasi dengan baik. Berikutnya, bagaimana TIK itu bisa berperan di dalam mendukung berbagai macam keputusan yang terkait dengan mitigasi bencana. Mari kita lihat beberapa contoh untuk mengilustrasikan pemanfaatan TIK di dalam mitigasi bencana. Yang pertama, kita akan melihat tentang sistem informasi geografis. Bagaimana sistem informasi geografis ini digunakan untuk melakukan perakiraan terhadap potensi bencana tanah longsor di sebuah daerah di India. Jadi kalau Anda melihat peta yang ada di dalam tayangan ini, kita akan melihat peta yang menunjukkan sebuah wilayah di India, namanya Rangamati, yang di sana itu dicirikan dengan topografi daerah yang berbukit-bukit dan rawan longsor. Nah, bagaimana kemudian sistem informasi geografis itu bisa membantu pemerintah di Rangamati untuk memperkirakan potensi bencana yang diakibatkan oleh tanah longsor. Ceritanya sebagai berikut. Karena di daerah Rangamati itu
topografinya berbukit-bukit, maka tidak semua dari daerah itu mudah atau layak untuk dijadikan tempat hunian. Sementara di sisi lain, pertambahan penduduk itu begitu pesat dan pada akhirnya banyak penduduk yang kemudian merasa kesulitan untuk mencari tanah atau lahan untuk dijadikan rumah. Nah, yang kemudian terjadi adalah sebagian dari mereka itu kemudian nekat. Mereka kemudian mendirikan rumah di daerah-daerah yang sebenarnya tidak layak untuk dibangun perumahan. Mereka mendirikan rumah di daerah bukit-bukit yang rawan longsor tadi. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah? Dengan menggunakan sistem informasi geografis yang mereka miliki, mereka kemudian bisa melakukan perakiraan. Mereka kemudian bisa melakukan estimasi terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi. Mereka bisa bekerja dengan data sebaran penduduk. Mereka bekerja dengan data sebaran hunian atau lokasi perumahan-perumahan yang ada. Dan mereka juga punya data tentang potensi tanah longsor yang ada di sana. Nah, dengan menggabungkan data-data yang mereka miliki tadi, mereka kemudian bisa melakukan perakiraan dengan lebih akurat. Daerah mana yang berpotensi terkena bencana, siapa yang ada di sana, berapa banyak rumah yang ada di sana. Nah, informasi-informasi tersebut kemudian diolah dan kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Demikian contoh bagaimana sebuah sistem informasi geografis digunakan untuk mencegah jatuhnya korban, timbulnya kerugian dari bahaya tanah longsor. Contoh yang kedua, kita akan lihat bagaimana sebuah terowongan cerdas itu bisa kita gunakan untuk dua hal yang berbeda. Yang pertama, terowongan ini bisa dimanfaatkan untuk sarana transportasi. Yang kedua, terowongan yang sama itu bisa juga digunakan untuk saluran pembuangan air banjir. Nah, secara sederhana, terowongan yang dibangun di Kuala Lumpur, Malaysia ini, itu bekerja secara adaptif. Dalam kondisi normal, tidak ada banjir, maka terowongan ini berfungsi sebagaimana terowongan lalu lintas biasa. Dia akan dilewati oleh kendaraan-kendaraan bermotor. Nah, begitu ada banjir, maka terowongan ini kemudian secara adaptif bisa menyesuaikan diri. Sebagian dari air banjir itu kemudian bisa dialirkan ke laut melalui terowongan ini. Tergantung seberapa tinggi banjirnya. Jika level air banjir itu masih cukup rendah, maka air banjir bisa dialirkan, sementara lalu lintas pun itu masih berfungsi secara normal. Tetapi misalkan jika banjirnya begitu besar, maka tentu saja terowongan ini harus ditutup dan lalu lintas pun dihentikan, dan terowongan ini sepenuhnya itu menjadi terowongan untuk membuang banjir yang terjadi di sana. Di mana peran teknologi di sini? Mungkin tidak terlalu kelihatan, tetapi di dalam terowongan tadi itu banyak sekali teknologi canggih yang terlibat di dalamnya. Misalkan, teknologi untuk memonitor muka air banjir, teknologi untuk memonitor kondisi lalu lintas, teknologi untuk mengendalikan katup-katup air
seberapa besar katup itu harus dibuka, seberapa lebar katup itu harus ditutup, dan sebagainya. Nah, itu semua memerlukan teknologi yang terpadu, teknologi yang akurat, dan itulah yang kita gunakan di dalam terowongan ini. Nah, baiklah, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang bagaimana teknologi ini berfungsi untuk mitigasi bencana. Dan sekarang kita bisa berdiskusi. Saya kira Anda semua sekarang bisa mengidentifikasi di tempat Anda masing-masing kira-kira teknologi apa yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk membantu mengurangi dampak negatif dari bencana. Demikian, kita akhiri sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya.